Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian, adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang paling tepat kita ucapkan selain bersyukur kepada malam hari ini, tepatnya di tanggal 4 Muharram. Allah masih memberikan kesempatan, kenikmatan, kesehatan sehingga bisa bersilaturahmi di Masjid Al-Mujahidin dalam rangka menuntut ilmu, silaturahmi dan sebagainya. Mudah-mudahan langkah kakinya dari rumah menuju tempat ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan semuanya kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ustaz. Nggak ada ya sih. Ada Madani, Maju dan Kreatif. Iya. Generasi muda Masjid Al-Mujahidin, Madani, Maju dan Kreatif itu. Madani, Maju dan Kreatif. Ya udah. Saya mau Madani doang kan? Enggak ya. Kita bikin aja. Biar semangat. Alhamdulillah kalau memang hasilnya baik. Jadi ini adalah pertemuan kedua di bulan yang kedua acara pengajian generasi muda yang sebenarnya itu ya kita doain jadi konten kreator. Amin. Yang tetap berkreasi dalam kondisi apapun aja. Oke Ustaz. Dan kita siap-siap untuk like, share, komen, and Share. Ada itunya akunnya Gemal Mujahidin sama masjid. Baik, baik sekalian, karena masih Gen Z ya, tahun 9 tahun dan muhajir ini yang 29 jadi 13 sampai 29 tahun. Dan kalau saya bahasanya mendapatkan usia 40 tahun yang dimana sudah walaupun dia tetap ada ujian yang senantiasa menyertai, tapi setidaknya ketika mengalami sebuah goncangan bisa eksis. Dan usia 40 tahun itu sedang kondisi yang matang-matangnya dalam kehidupan, puncak daripada kehidupan. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, generasi muda Islam, hari ini tanggal 19 Juni 2026 bertepatan dengan tanggal hijriahnya tanggal Selasa, tanggal 1 Muharram, Selasa, Rabu, Kamis 4 Muharram 1448 Hijriah. Dan tema kita adalah tentang
Muharram, tahun baru Islam. Adik-adik sekalian, generasi muda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjut, saya mau bertanya, kira-kira kalau tahun baru Islam atau bulan Muharram yang terpikir apa? Dari ujung dulu. Yang terpikir kalau ada istilah Muharram atau tahun baru Islam, apa yang saat ini terpikir? Yang ini pas ini apa yang terlintas ketika menyebut kata tahun baru Islam atau Muharram? Yang ada di pikiran? Oh ya, boleh ini, boleh ini. Jangan sama yang lain. Masa sama? Semoga tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Lebih dari tahun kemarin. Muhasabah. Ende siapa namanya ini? Sama aja sih. Elang. Apa namanya ini? Sama aja sih. Elang. Erlang. Serius Elang? Panggilan nama Erlang nggak? Oh Erlang enggak. Apa yang terpikir kalau nyebut tahun baru Islam atau Muharram? Gak ada ya, kosong ya, blank ya. Ini saya kasih kesempatan nih, balik lagi. Ada nggak? Sebelahnya, coba Tania, Mas Budadang pikir belum? Selain pawai. Nah, kalau saya tanya lagi, kalau tahun baru Masehi, apa yang terpikir? Masehi yang 2026 sampai ke 2027. Tahun baru yang orang-orang banyak, apa yang terpikir? Tahun baru Masehi. Bang Abdi, ayo. Tania, apa? Enggak tahu lagi. Sebelahnya Bang Abdi ini PK. Sebelahnya oh benar. Nongkrong. Dia berapa? Tahun 2000 Masehi, tahun baru Masehi. Bakar rumah ya? Aktif di masjid. Apa? Aktif di masjid. Aktif di masjid, anak masjid banget. Rizky. Sama Hah? Planning. Apa? Planning. Oh planning. Apa namanya kalau planning? Saya pokoknya gitu dah. Elang? Apa? Nongkrong. Nongkrong mah nggak di kamar mandi nongkrong. Kalian kenapa saya tanya? Jadi ada perbedaan ketika tahun baru Islam ini muncul, maka berbeda kondisinya dengan tahun baru Masehi 2026. Nah, kalau kita bahas selain kembang api, karena kita anak celincing, mesti ada yang jualan ikan, jualan batok kelapa tuh di Tapeko. Amin 2 aja udah rame banget. Yang kedua, kita punya planning, entah itu jalan-jalan ke villa atau ke rumah kawan, ngumpul-ngumpul, makan-makan, bakar-bakaran, termasuk mungkin ada yang kembang api gitu dan lain sebagainya. Banyak sekali yang terpikir dalam pikiran kita kalau bicaranya tahun baru Masehi. Tapi kalau bicara tahun baru Islam, ini sepi, jauh berbeda dengan tahun baru Masehi. Padahal Indonesia ini data terbaru masuk ke populasi muslim terbesar di dunia, nomor 1 dengan jumlah 420 masjid, 10 itu
Mesir sekitar 35 juta. Nah, yang menarik adalah Indonesia dengan populasi muslim terbesar jumlahnya 242 juta, mestinya kalau tahun baru Islam datang lebih ramai, mestinya, karena populasi muslimnya terbesar di dunia. Tetapi anomalinya yang terjadi adalah kebalikan. Ketika ada tahun baru Islam, ya inilah kondisinya gitu, nggak seramai ketika tahun baru Masehi. Begitupun kita tuh bikin SW ketika tahun baru Masehi, udah ada selamat tahun baru, semoga lebih baik dan sebagainya. Tapi ketika tahun baru Islam, ya antara lupa gitu, jangan-jangan ini tahun apa ya, bulan apa ya. Nah, yang menarik, yang pertanyaan ketiga, sebutkan 12 bulan. Bukan tahun baru Masehi. Kalau tahun baru Masehi mah apa semua kan, Januari, Februari, kalender Hijriah. Ayo, bisa nggak? Ayo, pas lagi Kania, bisa sebutin satu. Muharram, enak banget ya nih pas Muharram. Ini sebelahnya Zulhijjah ya. Apa? Syawal, ya. Rabiul Awal. Meski Ramadan gampang. Gak kosong nih Lang nih. Lewat dulu. Lanjut lagi, apa yang terpikir? Tahun baru Hijriah bulannya Syawal, Ramadan, ada Rabiul Awal, ada Muharram. Nah, kita urutin. Yang pertama itu adalah Muharram. Kemudian yang kedua Safar. Bulan Safar. Yang ketiga Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Akhir. Yang kelima Jumadil Awal. Yang keenam Jumadil Akhir. Yang ketujuh Rajab. Yang kedelapan Sya'ban. 9 Ramadan. Syawal, Zulhijjah, Zulhijjah. Berarti kita semua tahu. Ternyata kita ini masuk di tahun baru Islam 1448 Hijriah di bulan yang pertama, bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini di dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan pada setahun itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan yang Allah ciptakan ada 4 bulan yang Allah muliakan. Arba'atun hurum, dzalika dinul qayyim, dan itulah ketetapan dari Allah untuk agama yang lurus. Fala tudlimu fihinna anfusakum, maka janganlah sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri pada bulan yang haram atau yang Allah muliakan ini. Pertanyaannya, 4 bulan yang Allah muliakan ini apa aja? Ayo, pas. Siapa namanya ini? Ivi. Iya. Ivi. Tania ya. Terus ini siapa namanya? Tias. 4 bulan yang Allah muliakan apa? Tias lewat. Ini namanya Roman. Mayowi. Hah? Namanya siapa? Mayowi Ustaz. Siapa? Mayowi. Iya. Panggilannya apa? Owi. Owi ya, itu Jokowi. Owi. Siapa? Tadi siapa namanya? Apa bulannya? Ramadan bukan. Ini siapa namanya? Aira. Jawabannya? Satu aja. Ini siapa namanya? Fatah apa? Saban nggak masuk. Majid Zulqa'dah masuk. Zulqa'dah. Rizki
Ayo santri, masa nggak tahu? Muharram masuk. Elang, 4-0 nih Lang. Jawabnya tuh apa aja terserah aja. Oh, terserah lah, Hah? bet. Cepet bet. Jangan pas lagi nih. Oh, bet. Apa Lang? Lebaran, bet. Awal. Bukan. Jadi 4 bulan kata Allah, kata Rasulullah SAW, 3 diantaranya salah satu mutalawiyah. 3 diantaranya itu berturut-turut. Jadi 4 bulan yang Allah muliakan ini, pertama adalah bulan Rajab, akhirat. Kemudian berturut-turutnya itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Jadi ini salah satu bulan yang Allah muliakan. Dan apa maksudnya dimuliakan haram itu? Para ulama menyebutkan al-ma'siyatu fiha asyaddu 'uqubah wa ta'atu fiha a'zalu masubah. Jika kalian melakukan kemaksiatan di bulan yang haram ini, yang Allah muliakan ini, maka Allah akan lipat ganda. Tetapi jika kalian melakukan ketaatan, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Dan inilah keistimewaan daripada bulan yang Allah muliakan sebanyak 4 bulan. Bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Ustaz mau nanya, kenapa hanya 4? Yang ini yang lebih? Jadi ketentuan dari ayat Allah di dalam At-Taubah ini ada sesuatu yang istimewa. Di antara 12 bulan dan 4 bulan ini memiliki kemuliaan, keistimewaan. Nah, inilah yang akan kita bahas. Apa sih sebenarnya keistimewaan daripada bulan Muharram? Kalau Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan bulan-bulan Rajab kan sudah lewat. Kita yang update di bulan Muharram. Nanti akan jawab. Ternyata ada keistimewaan tersendiri daripada bulan Muharram. Suatu ketika sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari itu meriwayatkan sebuah hadis. Kemudian sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini meriwayatkan hadis, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul laili khair wa ayyul ashhuri afdal?" Wahai Rasulullah, waktu malam yang manakah yang terbaik dan bulan yang manakah yang paling utama? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, khairul lail jaufu. Waktu malam yang terbaik adalah di sepertiga malam terakhir. Wa afdalul ashuri syahrullah, dan bulan yang paling utama adalah bulannya Allah, alladzi tad'unahul muharram, yaitu bulan yang kalian sebut sebagai bulan Muharram. Jadi dalam sebuah riwayat hadis ini disebutkan bahwasanya waktu yang paling terbaik selama 24 jam adalah ketika masuk waktu sepertiga malam terakhir, kurang lebih antara pukul 3 sampai pukul 4 subuh dan sebelum subuh. Dan ini waktu terbaik buat kaum muslimin, orang-orang yang melek. Kalau mau melek di waktu ini jam 3 jam 4 subuh. Kata Allah melalui Rasulullah SAW, barang siapa hambaku yang berdoa di waktu ini, insya Allah dikabulkan. Dan barang siapa yang minta ampun di waktu tersebut, maka Allah akan ampuni segala dosa dan kesalahan. Jadi enak banget nih. Pertanyaan lagi, siapa yang sering bangun di antara waktu jam 3 sampai jam 4 subuh? Apa lagi namanya? Tania, siapa ini? Siapa tadi namanya? Oh ya, Vivi ya? Ivi. Oh Ivi. Ivi jam 3 jam 4 suka bangun enggak? Subuh doang enggak? Tania enggak? Siapa namanya?
Oh Tijas, Owi, saya ingatnya Jokowi aja ya. Owi, ini Aira ya. Aira, bangun nggak? Antara pukul 3 sampai pukul 4. Masih tidur. Tidur ya? Nggak tidur. Siapa tadi namanya? Fatah. Patah. Masih tidur orang dia mah. Tidurnya jam 2. baru tidur nih Patah. Majir. Udah Ustaz. Bangun. Miski juga. Mantap. Enggak. Lam. Hah? Begadang mulu. Jam berapa tidurnya? Tidurnya jam 5. Itu bukan malam, subuh itu. Nanti kita bahas. Jadi salah satu dari 4 bulan yang Allah muliakan itu adalah bulan Muharram. Dan Muharram itu kata sahabat Nabi yang bertanya langsung kepada Rasulullah adalah bulan terbaik, bulan yang paling utama, bulan yang paling utama di antara bulan-bulan yang lainnya. Apa keistimewaannya daripada bulan Muharram atau pergantian tahun baru Islam? Jadi ada dua hal yang dilakukan ketika tahun baru Islam. Yang pertama yang tadi disampaikan Rizky, muhasabah. Yang kedua adalah hijrah, yakni melakukan perubahan dan perbaikan. Yang pertama dulu, muhasabah. Apa arti muhasabah? Tania, Ivi, muhasabah. Apa? Yes. Bahkan tanya-tanya, akan tanya satu dulu. Muhasabah berserah diri. Aira, muhasabah. Patah apa? Muhasabah. Majid, Introspeksi diri. introspeksi diri. Rizky, sama juga ya. Muhasabah apa lagi? Hah? Itu tanya aja. Muhasabah. Dayo. Apa-apa, sebut aja. Salah nggak apa-apa. Oh benar. Memperbaiki diri. Jadi muhasabah itu adalah dari kata hasabah, yuhasibu. Makna dasarnya adalah menghitung, berhitung. Jadi kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan introspeksi diri. Jadi menghitung apa yang sudah pernah dilakukan selama setahun, menghitung kebaikan yang dia pernah lakukan, dan menghitung apa keburukan yang sudah pernah dia lakukan. Jadi basicnya adalah muhasabah itu berhitung. Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab menyebutkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasi, audit diri kalian sebelum datangnya audit dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh mengevaluasi, muhasabah. Dan bagi seorang yang beriman, muhasabah itu nggak perlu nunggu pergantian tahun, Iya. Masa nunggu tahun depan lagi kita baru muhasabah? Setiap hari. Nah, bagi orang yang beriman, muhasabah itu dilakukan setiap hari. Kapan waktunya? Yang tadi, antara jam 3 sampai jam 4. Yaitu dengan melakukan istighfar. Astagfirullahaladzim. Sambil melihat, wah kemarin nih gua makan gorengan belum gua bayar lagi. Tapi gua sih ingat gitu, tapi ibunya nggak ingat gitu. Udah gitu, tadi lupa lagi, kesel sama orang tua, sama emak gitu. Ternyata, aduh, uang yang buat jajan, buat bayaran atau buat ongkos dibeliin rokok ya Bang. Iya lang, iya Iya. benar lang. Di situ sama patah ya. Benar lang. Rokoknya Samsul lagi. Maklum katanya. Maklum lagi. Dahsyat. Jadi mengevaluasi setiap malam, setiap saat dengan beristighfar. Yang paling baik kata Rasulullah SAW yaitu
membaca Sayyidul Istighfar, mbahnya istighfar. Apa bacaannya? Nah, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca dengan keyakinan di pagi hari, kemudian dia meninggal pada hari itu di sore hari, maka dia termasuk penghuni surga. Barang siapa yang membaca di sore hari, kemudian dengan keyakinan, dan ketika di hari itu malamnya dia meninggal dunia, maka dia termasuk calon penghuni surga. Jadi hanya dengan membaca Sayyidul Istighfar, ternyata kompensasi atau jaminannya adalah kita masuk surga. Maka itu ini jaga-jaga ya mata ya, barangkali kan ya besok pagi kan siapa yang tahu gitu ya. Kita pun nggak ada yang menjamin bahwa kita akan hidup. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikutin saya. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Khalaqtani Khalaqtani. wa ana 'abduka Wa ana 'abduka. wa ana 'ala ahdika Wa ana ala ahdika. wa wa'dika Wa wahdika. mastata'tu Mastata'tu. a'udzu bika A'udzu bika. min syarri ma sana'tu Min syarri ma sana'tu. abu'u laka Abu laka. bi ni'matika Bi ni'matika. alayya Alayya. wa abu'u bi dhanbi Abu bi dhanbi. faghfirli Faghfirli. fa innahu Fa innahu la yaghfiru la yaghfiru dzunuba illa anta. dzunuba illa anta. Kalau besok ada yang meninggal di antara kita, insya Allah jadi calon penghuni surga. Amin amin ya Makanya rabbal di doa alamin. ini Sayyidul Istighfar, kalau di punya HP masing-masing di Google dan doa Sayyidul Istighfar. Kalau yang belum hafal dihafalin. Karena doa ini pun, istighfar ini pun saya sering baca setiap hari. Kalau nggak pagi, dua-duanya pagi dan sore hari. Dengan begitu keyakinan, karena nggak ada yang tahu. Kemarin malam di Kalibaru, jadi saya tadi ada jadwal khotib di Mencos, pasar Mencos Kalibaru, Masjid Baitul Mukminin. Setelah selesai khotib, ketua DKM-nya ngobrol. Kebetulan saya kan dulu lama di Kalibaru, lahir dan tinggal di sana, besar di sana di Kalibaru, tepatnya di Semprotan di RW 14. Nah, si Pak Haji ini ngasih tahu semalam ada yang meninggal dunia, anak Al-Miftahiyah, tahu nggak? Ya, Al-Miftahiyah di Pelelangan situ. Ternyata duel, Oh iya. bacok-bacok sama satu. Iya, start ada udah di adalah SMP Negeri 24. udah ada Instagram. Oh, bilangnya di sini 24. Ternyata menurut saksi temannya si korban, mereka janjian ke Hamin satunya, kesel di medsos. Udahlah, lu mau duel aja. Akhirnya kejadian di sekitar jam 12 di pasar Jalan Baru ini duel. Dan saya lihat videonya yang pakai helm putih, Ya, start ya. Iya, tahu. pakai helm putih dan dua-duanya pakai helm. Jadi helmnya dilindungi, tapi badannya nggak dilindungi. Ternyata luka robeknya ada di bagian Bagian badan. paha. Paha. Dan ketika mereka duel itu, yang meninggal itu mental duluan tuh. Ternyata nggak lama jatuh, entah sama siapa digeret. Jadi ada dua video, yang video yang kedua itu darahnya berceceran dan ternyata dinyatakan meninggal dunia. Jadi sekarang pola tawurannya berbeda. Itu mah gladiator istilahnya, duel one by one gitu, satu dulu. Ternyata saya pikir one by one itu main Roblox ya. Bukan dong. Iya, ternyata main by one-nya Fata main sih pengen lihat di sini. Ternyata main by one ngeri banget gitu. Main senjata tajam celurit sampai akhirnya meninggal dunia. Dan saya dia nggak nyangka bahwa dia akan meninggal dunia. Yang dia tahu adalah cobalah lo membuat tes mental gitu. Ternyata salah satunya menjadi korban alhamdulillah. Maka ini menjadi catatan buat kita. Namanya meninggal itu nggak ngomong-ngomong dulu.
dan nggak ada syarat saya mungkin yang lebih tua bisa aja belakangan, yang muda-muda duluan, atau dibalik. Masuk hadis orang yang membunuh dan dibunuh sekarang masuk. Nah nanti babnya itu berbeda. Kalau yang ini, kalau yang babnya membunuh dan bunuh itu bab ketika peperangan yang sifatnya bukan antara muslim dan Quraisy kafir, tapi lebih kepada bab antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Masuk ke bab yang tadi duel lawan barengan, karena dia nggak paham ini, ya udah yang ada adalah ego. Padahal kalau kita telusuri, tentu selain dia mendapatkan hukuman karena melakukan tindak pidana, juga nanti di akhirat jangankan menghilangkan nyawa orang lain, menampar saja, berkata-kata kasar saja, itu ada kompensasinya. Kalau bahasa hadisnya atadrunal minal muflis, jadi orang yang bangkrut karena beberapa sebab, salah satunya mencaci maki orang lain. Nanti ketika di yaumil akhir dicek nih, wah si Fatah pernah nabok si ini nih, elang nih, ternyata kebaikannya Fatah diambil sama elang. Ketika kebaikannya udah, ternyata Fatah belum selesai, keburukannya dibalikin ke elang, keburukannya elang dibalikin ke Fatah, begitu seterusnya. Jadi jangan sampai kita mengira di dunia selesai. Jadi mulai sekarang nanti besok kita di akhirat gitu. Jadi itu yang terjadi, bahwa sesungguhnya istighfar itu bagian daripada muhasabah kita setiap hari, tanpa perlu menunggu yang namanya pergantian tahun. Sampai kapan nih kita? Berapa menit lagi? Masih banyak soalnya. Nah selanjutnya hadirin sekalian yang Allah muliakan, yang menarik adalah pertanyaan selanjutnya. Tahun baru Hijriah terjadi di masa Khalifah siapa? Ivi. Tania, masa Khalifah siapa? Tapi siapa namanya sih? Lupa. Tias. Oh Tias. Lupa terus. Tias. Owi? Nggak tahu. Aira, Fatah, Majid, Rizky, Lam, Abu Bakar As-Siddiq. Tahun baru Hijriah atau kalender Hijriah terjadi di masa Umar Ibn Khattab. Walaupun ketika saat ingin dirumuskan kalender Hijriah, antara Umar sama Ali ini berbeda pendapat. Umar berpendapat bahwa memulai tanggal mulai tahun baru Hijriah itu dihitung dari Nabi dilahirkan. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib menolak usulan tersebut, sehingga menyampaikan bahwa hitungan Hijriah kita mulai dari Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Lam, jawabannya pasti benar nih. Kenapa? Alasannya, kenapa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Ada apa di Mekah? Ada apa di Madinah? Kira-kira apa? Pas. Perintah Allah. Hah? Perintah Allah. Perintah Allah. Perintah Allah. Perintah Allah. Fatah? Perintah Allah. Aira? Pas. Oi? Jawabannya jangan salah. Saya takut salah. Lebih baik ngaji bukan sih. Lupa lah. Ini namanya Tias. Tias. Kepalanya gimana ya? Saya ingatnya Talisa. Tias. Alasannya kenapa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Ivi si Tania pas. Alasannya karena di kota Mekah sudah tidak kondusif. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah mengalami penindasan, mengalami penghinaan, dan bukan sekedar dibully secara verbal, dicemooh, dikata-katain, bukan, tapi bahkan sampai dengan pembunuhan, upaya pembunuhan baginda Nabi dan orang-orang Muslim yang taat kepada Allah dan Rasulullah. Kenapa?
Apa sih maksudnya? Jadi inilah alasannya. Yang pertama, bahwa di kota Mekah dakwah Nabi Muhammad SAW sudah tidak kondusif. Bahkan upaya pembunuhan berkali-kali dilakukan. Yang kedua alasannya adalah karena sudah tidak kondusif, maka Rasulullah berdoa dan Allah memberikan wahyu agar berhijrah. Kemana? Ke kota Yathrib dan sekarang disebut dengan Madinah. Nah, ketika berhijrah, ini pun bagian daripada strategi dakwah. Karena sudah tidak kondusif dakwah di Mekah, Madinah. Maka itu hadirin sekalian, ada yang menarik bahwasanya Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga aja masih diberikan cobaan yang luar biasa, sampai dengan menghilangkan para sahabat-sahabatnya, bahkan nyawa Rasulullah SAW sendiri. Jadi ujiannya luar biasa sampai akhirnya hijrah ke Madinah. Kemudian setelah di Madinah mengumpulkan massa yang jumlahnya puluhan sampai ratusan ribu, Rasulullah SAW ketika Madinah sudah kondusif ada keinginan untuk balik lagi ke Mekah, dan itulah yang disebut dengan Fathul Makkah. Bahwa Mekah tanpa peperangan akhirnya kondusif. Tetapi setelah mengalami belasan tahun lamanya kesabaran Rasulullah SAW dan umatnya saat itu untuk berdakwah mengenalkan Islam. Lah kita Islam sudah enak, sekarang masjidnya ber-AC, ada makanan, ada minuman, ketawa ketiwi. Tapi untuk mengenalkan atau mendakwahi Islam beratnya luar biasa. Padahal ujiannya baginda Nabi dan para sahabat ini luar biasa beratnya. Maka ini yang harus menjadi bahan untuk kita mengevaluasi diri. Kurang enak apa? Saya cerita karena saya tinggal di Semprotan Kalibaru, ada Masjid Al-Hijrah namanya. Masjid ini dari sama kayak Mujahid, dari musola ke masjid. Waktu itu saya kalau untuk bicara masjid senang banget gitu. Zaman sanawiyah saya MTS 5 dari mulai kelas 1 kelas 2 itu udah jadi remaja masjid. Sampai akhirnya pengajian begini ada salah seorang pengurus yang rumahnya berdempetan sama masjid. Sampai dia bilang, yang ini jangan dimatiin, ada tombol listrik di dekat tempat duduk. Nah, saat udah selesai acara, remaja beres-beres. Saya yang dikasih tahu, ternyata yang lain nggak ngomong-ngomong dulu gitu. Lampunya dimatiin yang di tempat duduk. Marah orangnya, pengurus itu. Ternyata setelah beberapa bulan kita baru tahu tombol itu nyambung ke kontrakannya. Jadi itu yang bikin dia marah lah. Ini kok masjid kok nyambung ke kontrakannya gitu. Ternyata itu yang bikin dia merada. Bukan cuma pakai mulut kita diomelin. Kita sampai ketika bikin pengajian lagi di bawah itu parah. Dan saya bilang lupa nih, ada warga yang ingetin itu anaknya Pak RW gitu. Saya anaknya Pak RW saat itu. Tapi tetap aja yang ancam itu anak remaja yang lain. Begitunya luar biasa tantangannya saya di Kalibaru. Sampai akhirnya kita bikin acara Muharram atau Isra Mi'raj, saya lupa gitu. Itu di Semprotan di Jalan Raya. Acara nobarnya itu nobar Islami ya. Orang masjid marah. Gimana sih remaja masjid pakai nama masjid tapi bikin acaranya di jalanan? Padahal jaraknya antara masjid, mungkin kita di sini masjidnya bikin acaranya di Jalan Pasar Pagi tuh, Jalan Raya, kira-kira segitu. Nah posisinya serba salah, diomelin lagi. Orang remaja masjid atas bikin acaranya bukan di masjid, ya salah.
Udah gitu saat lagi acara kita remaja, jadi pikiran mereka remaja itu adalah yang kayak marbot. Jadi remaja masjid itu harusnya yang ngepel, yang bersihin lantai, jendela. Jadi pemikiran mereka remaja itu dibentuk untuk bersihin masjid. Tuh, padahal kita punya tugas yang luar biasa berat, yakni bagaimana memberikan pemahaman keislaman kepada anak-anak remaja. Kenapa yang saya ceritain? Ya tadi, karena kondisinya berbeda, apalagi dengan ujian yang telah dialami oleh Nabi dan para sahabatnya, itu lebih berat. Maka itu kita bersyukur, dan ini adalah salah satu poin yang kita evaluasi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan saat ini, kapan lagi? Jangan terlalu khawatir dengan jumlah. Waktu itu saya yang ngaji itu hanya 5 orang, perempuannya 1. Tapi kita bersabar, bikin acara. Jir, tahu nggak rumahnya ini Tania? Tahu. Pernah nggak acara pengajian di rumah Tania? Apa? Belum. Awi tahu nggak rumahnya ini Elang? Tahu. Pernah nggak bikin pengajian di rumahnya Elang? Nggak pernah. Patah ya, namanya Patah nih. Patah, pernah nggak ngerokok bareng di rumah? Pernah. Jadi dulu sistem saya itu gitu, Jer. Kita rumah-rumah biar saling lebih mengenal, kita kunjungi silaturahmi. Kalau yang rumahnya kondusif bisa dipakai, kita bikin pengajian. Bukan sekedar nongkrong di masjid banget gitu. Tapi kita sekali-kali dah gitu. Bukan acara pengajian, acaranya apa? Rujakan, baksoan. Kalau di pinggir sana kan ada Bang Baron tuh. Gitu. Tapi kan orang masjidnya di Ngopi, sini. Ustaz. Ngopi. Ngobrol perkara iman. Nah itu istilahnya bukan sekedar ngaji begini, tapi menjaga komunikasi dan saling mensolidkan diri. Jadi biar kitanya solid dan itu. Akhirnya ngumpul lagi sampai saya bikin name tag. Jadi anggota-anggota remaja itu punya name tag masing-masing. Kalau dulu kepikiran, mungkin kalau sekarang bisa name tag ini bisa digunakan di tol, di Indomaret, mau tarik tunai juga bisa gitu, itu bisa dimodifikasi. Tapi waktu itu saya nggak kepikiran. Tapi kita bikin name tag buat data siapa aja. Ternyata yang ikut itu bukan wilayah RW 14 Semprotan aja, tapi dari Mencos, dari Kermacan, dari Tanah Merdeka ikutan gitu. Itu luar biasa. Sampai akhirnya saya membentuk Remaja Islam Kalibaru. Jadi udah bukan lagi se-RW tapi se-Kalibaru. Makanya kalau untuk bicara remaja, saya emang dari dulu pegangannya ini, senangnya gitu, mendidik dan membina anak-anak remaja. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bentar lagi ya. Nanti kita part 2 nih. Ini masih banyak soalnya. Nah, setelah itu, maka itu hadirin sekalian, apa yang perlu kita bekali, apa yang perlu kita evaluasi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap kita ini memperhatikan untuk kehidupan di hari esok. Apa maknanya? Yakni kehidupan di akhirat kelak. Lagi-lagi ujungnya adalah kematian. Jadi usia tidak pandang bulu, mau yang pakai kaos hitam, mau yang pakai peci merah. baru datang. Kalau ajalnya sudah datang, nggak bisa tuh ditawar. Ntar dulu nih, saya mau ngaji dulu. Enggak, siapa namanya? Fari. Nggak bisa Fari. Pokoknya nggak sampai selesai juga kalau ajalnya datang selesai. Nggak bisa. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya udah datang, nggak bisa nego. Nanti dululah, memajukan sebentar atau memundurkan sejenak. Nggak bisa. Lagi-lagi, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk hambanya siapin bekal, siapin amal yang banyak
buat menghadapi kematian. Ya udah. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, suatu ketika Rasulullah sedang bersama para sahabatnya. Kemudian adalah salah seorang sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina abyasu?" Wahai ya Rasulullah, orang beriman yang manakah yang cerdas? Kemudian Rasulullah menjawab, "Aksaruhum lil mauti dzikra." Orang muslim yang cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat kematian. Jadi yang cerdas itu bukan yang panjang dan banyak gelarnya. Profesor, doktor, muhajirin, channel, SH, MH, MM, MCK, MBG, SHM, HGB, semua tanahnya. Saking banyaknya itu gelar. Kata Rasulullah, yang orang cerdas itu bukan yang panjang gelarnya, tapi yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhu lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang yang cerdas itu adalah yang paling banyak mempersiapkan diri menjelang kematiannya. Ulaikal abyasu. Itulah orang-orang yang cerdas. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah mengingatkan, aksiru dzikra hadhimil ladzati. Banyak-banyakinlah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Lagi-lagi ujungnya adalah meninggal dunia. Maka itu adikku sekalian, mumpung Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, mumpung Allah masih memberikan umur kepada kita, mari a'udzu billahi. Sering kayak gitu dia, joget-joget gitu. Tapi sering pernah saya rukyah gitu. Dan kayaknya perlu dirukyah juga nih. Ntar kita bikin ada sesi rukyah ya gitu, sebagai bahan evaluasi dan muhasabah. Jadi mumpung masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, Fahri, kesempatan ini jangan dilewati. Kalau ada undangan pengajian di masjid untuk pemuda, datang lebih awal, datang bawa apa kayak gitu, mau air minum, mau gorengan gitu. Karena ini kesempatan kita untuk beramal soleh sebelum meninggal dunia. Lagi-lagi kematian gak pandang bulu gitu. Maka itu hadirin sekalian, mari kita evaluasi diri kita dan melakukan hijrah, yakni perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik lagi. Kalau kemarin nggak ada ya dia pengajian bulanan sama anak muda ya. Nggak ada. Nah, tahun ini kenapa? Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada ya. Nggak ada. Nah, tahun ini ada Masjid Al-Mujahidin. Maka ini kesempatan. Bahkan ketika judulnya Gen Z mengaji ya, itu apa tadi iklannya nyampe tuh ke grupnya saya di RT 11. Pak RT-nya yang nge-share. Ternyata Pak RT tersebut, RT 11 juga mengharapkan kalau nggak anak-anak remajanya datang, ya bikin lagi di sana gitu. Dan ada tadi pengurus bidang kepemudaan juga bisa diajak kerjasama. Jadi dia menaungi tim futsal atau tim apa gitu. Bulan depan ini agak ramai. Insya Allah. Jadi memang kebutuhan ngapain lagi gitu. Enggak, ini buat bekal kita. Nanti ketika orang tuanya meninggal, siapa? Masa ngambil orang sih untuk bacain gitu. Padahal kata Rasulullah, ketika seorang meninggal dunia, semuanya akan terputus kecuali 3. Pertama, shadaqatun jariyah amal yang dia lakukan selama hidup. Kemudian wal ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, wa walidi sholih aulada, anak soleh yang mendoakan. Dan yang ketiga ini siapa kalau bukan kita sendiri sebagai anaknya? Masa ngambil orang lain untuk doa gitu. Makanya nggak perlu banyak-banyak. Ini anak saya yang ketiga nih, Kemilau Nur Amin. Kakaknya di atas dia namanya Cemerlang Nur Amin. Yang pertama Jernih Nur Amin. Jadi ada Jernih, Cemerlang, Kemilau.
Yang keempat, Bintang. ah, Bintang. ada yang Menari. jadi saya targetnya nggak muluk-muluk. Alhamdulillah anak-anak saya termasuk ini itu bisa baca Al-Fatihah dan saya sendiri yang megang. Karena ketika dia sudah baca Al-Fatihah bisa, karena ini menjadi jariah saya. Dan nanti kalau adik-adik sekalian punya adik atau nanti sudah siap untuk menikah, jangan sampai anak kita diajari orang lain untuk baca surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini sering banget kita baca, terutama di sholat. Jadi dia harus bisa melalui kita. Makanya ini yang diwanti-wanti oleh Rasulullah. Ketika dia bisa, maka akan menjadi jariah orang tuanya. Jadi alhamdulillah Al-Fatihah anak-anak saya melalui saya sendiri. Jadi mudah-mudahan jadi jariah amal kebaikan. Nah, terakhir sebagai penutup, jadi di momentum Muharram dua hal yang kita lakukan adalah muhasabah dan hijrah. Hijrah itu artinya apa? Tania. Iya. Hijrah apa? Apa aja terserah, jawab apa aja, salah ya nggak apa-apa. Terakhir hijrah. Awi. Hah? Apa aja yang terpikir? Memperbaiki diri. Ini Aira pas, Fahri Terbaik sendiri sih. introspeksi diri. Tadi muasabah itu introspeksi diri. Patah hijrah. Menjaga diri sendiri. Gak apa-apa, salah wajar. Apa? Kebangetan salah. Wajib Memperbaiki diri dari yang hijrah. ya, Ayo ya, Rizky, Tidak. Indah. Ini Lang Nggak tahu juga. pas, nggak ada pas. Hijrah itu maknanya adalah tadi Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Jadi ada pergerakan, ada perubahan tempat, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah di zaman sekarang yang paling gampang adalah move on. Siapa yang sekarang yang belum move on? Yang sudah pilih saya. Udah lupain aja. Jadi gampangnya hijrah di zaman sekarang adalah move on. Jangan terlalu terpikirkan masa lalu. Siapa ya? bahwa masa lalu udah Memang dibuang. berat untuk move on, Betul. tapi belum tentu nggak bisa. Butuh waktu dan butuh proses. Dia memang begitu aja. Cari lagi. Jadi bahasa gampangnya untuk anak-anak Gen Z, hijrah itu adalah move on. Jangan dari masa lalu ke masa Sekarang, depan, masa depan. masa sekarang. Jadi jangan hidup lagi di masa lalu, yang kemarin jadikan sebagai pelajaran hikmah. Dan kapan kita menatap masa depan? Saat ini. Dan kita harus move on. Masa iya dari tahun kemarin sampai tahun sekarang ngajinya masih Iqra 1 aja, harusnya kan ada perubahan. Iqra 1. Jadi jangan anggap yang TK Rizky yang diajarin sama Rizky dan Hajir Hari juga kita nggak butuh gitu. Dulu kan kita TK begitu bisa, ternyata ketika sudah menjelang dewasa dan remaja malah lupa gitu. Dan banyak kan kita begitu karena tidak istiqomah, terputus di tengah-tengah gitu. Maka kita harus move on dari masa lalu menuju masa depan. Dan pengajiannya bukan sekedar informasi pengetahuan Islam, tapi juga hal-hal yang basic. Yang belum bisa baca Al-Quran, kita komitmenkan pengajian ini harus memberantas buta huruf Al-Quran. Yang sudah benar kita perbaiki lagi. Kalau sudah benar diperbaiki, naikin lagi levelnya ke hafalan. Tapi ini jangan jadikan beban. Kita ini enjoy, santai, makan, minum, tahu ketiwi. Yang pasti ini adalah waktu yang insya Allah tercatat sebagai amal kebaikan. Ketika nanti masanya audit tiba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dicek nih patah. Wah, patah nih, merah semua rapotnya nih. Ini ada yang biru nih. Apa coba dicek? Ternyata dia pernah duduk selama 30 menit di Masjid Al-Mujahidin. Ngapain? Dengerin pengajian. Tuh, kan. Rapotnya biru kan? Kan banyak merahnya nih, merokok. Apalagi lah. Rapot merah jadi. Apa lah? Ada lagi jalan sholat. Hah? Main game. Oh, game. Lu kali ya? Mobile Legend. Ya. Apalagi main TikTok ya? Main TikTok kan? Enggak ya? Nggak suka. Nah, akhirnya dari merah, oh ternyata ada yang biru. Pas dicek 30 menit nongkrong di pengajian di Masjid Al-Mujahidin. Kan itu luar biasa. Maka itu ini adalah momen terbaik kita untuk Allah masih memberikan kesempatan dari Muharram adalah muhasabah dan sarana untuk kita move on dari masa lalu ke masa depan. Lupakan mantan, kita cari yang baru, cari yang baru. Aduh. Cari yang baru. Cari yang baru. Nanti juga akan bisa untuk move on. Dan nanti saya kasih tipsnya 5 tips biar bisa move on. Seriusnya ada nih, tapi nanti di lain waktu. Insya Allah ini saja yang bisa saya sampaikan. Tadi nanya apa ya Rizky ya? Yang tadi tengah-tengah itu ya? Oh iya, apa? Yang 4 bulan aja dia. Nah itu salah satu keistimewaannya adalah bulan ini dilarang di zaman Nabi untuk menumpahkan darah. Jadi dilarang melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bulan-bulan yang 4 bulan yang istimewa ini itu pertama keistimewaannya adalah bagi siapa yang melakukan ketaatan dilipat gandakan pahalanya. Yang kedua dilarang untuk melakukan keburukan atau kemaksiatan dan di zaman Nabi perang total dihentikan untuk menghormati bulan yang Allah. Dan Muharram itu asal katanya adalah sesuatu yang dilarang, sesuatu yang mulia, termasuk kalau orang pergi haji atau pergi umroh pakai baju ihram, dan itu adalah bentukan dari Muharram, yaitu menghindari dia dari kemaksiatan. Nah yang menarik adalah kalau di YouTube ya orang menganggap bahwa satu Muharram itu adalah satu surah. Yang kalau orang-orang di Jawa atau mungkin sebagian di Jakarta ada mensakralkan waktu satu suro. Apalagi kalau yang biasa naik gunung atau bicaranya podcast atau YouTube yang membahas tentang horor, bahwa satu suro ini menjadi sesuatu yang sakral. Padahal satu suro itu adalah penanggalan Jawa yang pernah dibentuk atau disusun oleh Sultan Agung di Kerajaan Mataram, dan kalender Jawa itu mengadopsi dari kalender Saka, basicnya orang Jawa, dan kalender Muharram Hijriyah. Maka dihitunglah ternyata satu suro itu berasal dari kata Asyuro yang artinya 10 gitu. Dan suro ini menjadi sakral melalui penjelasan dari abdi dalamnya Kerajaan Yogyakarta bahwa satu suro itu adalah keistimewaan agar tidak melakukan apa-apa kecuali ibadah. Makanya ada mitos yang bilang kalau satu suro jangan pergi jauh-jauh, jangan bikin acara hajatan, jangan bikin ini itu. Padahal menurut abdi dalam Yogyakarta tadi biar satu suro atau Muharram ini perintahnya Allah dan Rasulullah, bahwa ada bulan-bulan tertentu yang Allah jadikan bulan itu sebagai syahrullah atau bulan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertanyaannya kenapa 4 bulan? Ya ini melalui para ulama dalam hadis-hadis sahih disebutkan 4 bulan ini yang dimuliakan.
Kalau pertanyaannya kenapa nggak 12 bulan aja gitu, ya perintahnya informasinya yang disampaikan oleh para ulama, ternyata 4 bulan ini yang Allah muliakan, dan kemuliaannya itu adalah diantaranya jika melakukan kebaikan maka ini akan dilipat gandakan pahalanya. Itu saja. Mohon maaf lahir batin kalau terdapat kesalahan kata, ucapan dan perbuatan. Tak terasa ya 21, 20. Iya. Nanti kita lanjutkan lagi, dan sebenarnya masih ada lagi, termasuk para pahlawan muslimah yang dimana berjuang luar biasa mati-matian, termasuk istrinya Fir'aun. Jadi ini perbandingan untuk mengevaluasi kondisi muslimah sekarang dengan muslimah zaman dulu. Mudah-mudahan bulan depan atau pengajian yang akan datang kita bisa berkumpul lagi dengan jumlah atau dengan orang-orang yang bisa bertambah, dan ilmunya insya Allah bisa bertambah. Dan sekali lagi mari kita jadikan momentum tahun baru Islam 1448 Hijriah untuk kita melakukan evaluasi diri sekaligus berkomitmen untuk melakukan perubahan. Kata Rasulullah, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dibandingkan hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk orang-orang yang beruntung, yang hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita sama-sama tutup ya dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga semua kita, iman kita, dan besok dikuatkan lagi untuk bisa pergi lagi ke masjid. Yang mudah-mudahan orang-orang ini adalah orang-orang yang nantinya akan menjadi agen-agen perubahan, bukan agen-agen air ya, agen-agen perubahan yang membawa perubahan kebaikan di RT 2 khususnya, umumnya di RW 3. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.